Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, pada kesempatan yang berbahagia ini, akan hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu tamu undangan, penampilan polisi cilik Tunas Bayangkara. Ayunan langkah yang baru saja kita saksikan seirama dari kaki mungil di usia belia, mencerminkan semangat polisi cilik generasi muda Indonesia yang tumbuh menjadi generasi unggul berjiwa kesatria. Langkah, tegap, maju. Dengan menggunakan seragam kebanggaan Polri, tertanam sejak dini disiplin, taat aturan, menjunjung tinggi nilai kehidupan, dan berjiwa nasionalisme. Pemirsa, Anda masih menyaksikan live event Hari Bayangkara ke-79. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini yang Anda saksikan adalah defile yang dihadirkan di Hari Bayangkara ke-79. Tadi ada beberapa arak-arakan dan yang menarik, Jason, ada polisi cilik hari ini di Monumen Nasional. Ya, nah ini nih dia nih. Sebutannya biasanya pocil ya, alias polisi cilik yang sangat lucu. Mereka ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan baris-baris oleh polisi-polisi yang sudah dewasa begitu ya. Tapi ini merupakan simbol bahwasanya nilai-nilai yang biasa ditujukan oleh Polri itu dapat ditularkan termasuk ke anak-anak. Dan kita lihat ketika memberikan hormat kepada Presiden Prabowo, Prabowo memberikan hormat balik kepada mereka. Yang sontak ini tadi langsung mendapatkan sambutan meriah dari sejumlah tamu undangan yang hadir, pemirsa. Dan kalau kita melihat di sini seragam yang digunakan oleh para polisi cilik ini juga sangat bagus, beragam polisi begitu cilik, warnanya juga. Jadi ini menambah warna yang berbeda di lapangan silang Monas kali ini. Variasi Dari raut wajah tamu VIP yang hadir dan menyaksikan langsung, banyak yang tersenyum melihat bagaimana anak-anak ini mengikuti parade menjadi seorang polisi cilik. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang tentu pasti punya cita-cita jadi polisi ya, Jason ya. Betul. Dan ini mereka nampaknya sudah melakukan persiapannya, sudah latihannya sangat matang ya. Karena sampai ada atraksi seperti ini, kemudian gerakan-gerakannya sudah sangat kompak begitu ya. Serentak, yel-yelnya juga lantang diteriakan. Dan tidak ada yang kesalah ya. Mereka semua mau mengikuti gerakannya dengan sangat kompak begitu. Walaupun masih anak-anak tapi nggak pakai malu-malu, semuanya hadir di sini menyajikan pertunjukan yang mungkin sesuai dengan ekspektasi dari yang pada saat mereka sudah melakukan latihannya. Nah, nanti setelah parade defile ini, nanti masih ada banyak lagi pemirsa yang lain yang dihadirkan dari Polri dan beberapa gabungan ormas, kemudian dari elemen-elemen yang sudah juga mempersiapkan untuk ikut dalam defile kali ini. Ini langsung disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga ada beberapa mantan presiden dan mantan wakil presiden Republik Indonesia.
berkenan hadirin mengalihkan pandangan ke sisi kanan. Polisi cilik menampilkan gerakan khas Pulau Dewata. Seiring gerakan khas Sulawesi, gerakan khas Papua, dan penampilan dalam gerak Aceh. Musik Sunda menyatu dalam gerak Tatar Pasundan. Seiring seirama formasi pecah barisan. Polisi cilik menampilkan formasi 79. Kegunungan menjulang ke angkasa, simbol harmonisasi Polri untuk masyarakat. Diam! Hah? Selanjutnya, berkenan Bapak Presiden untuk menerima handbuke mewakili ungkapan terima kasih dari polisi cilik Taruna Bayangkara di seluruh penjuru tanah air, disampaikan oleh Komandan Polisi Cilik Tunas Bayangkara. Siap, Nazira bin Nazira. Siap, 12 tahun. Siap, terima kasih. Siap, Indramayu. Siap. Siap. Jadi pemirsa, polisi cilik merupakan wadah pendidikan karakter untuk siswa. Dan melalui kegiatan ini anak-anak ini semuanya diajari untuk disiplin, kemudian diajari bertanggung jawab, dan juga ada ajaran kepatuhan terhadap aturan, serta pentingnya kerja sama tim. Selain itu, mereka juga terlibat langsung dalam menjaga ketertiban dan membantu keamanan lalu lintas di sekitar sekolah mereka. Jadi pada saat kita menyaksikan defile ada polisi cilik di dalamnya, ini bukan berarti hanya simbol saja, tapi juga mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya punya harapan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar dalam skala paling kecil, mungkin di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal mereka. Kalau kita lihat aja mereka bahagia ya, happy banget ya semuanya. Sebahagia wajah dari Presiden Prabowo yang sampai mengangguk-ngangguk terus karena tadi ditutup penampilannya dengan kata-kata terima kasih Bapak Presiden. Nah kalau ini nampaknya ini semacam drama begitu ya. Jadi ini menceritakan nampaknya ada konflik jenis begitu ya. Tawuran ya, biasanya Tawuran ada dua begitu kelompok ya. yang berbeda. Tapi ini semua bukan senjata asli ya pemirsa. Ya, ini hanya drama saja ya. Bukan tindakan atau scene yang serius. Ini adalah bagian dari pertunjukan defile dan itu dikelilingi oleh kuda-kuda ya. Ada kuda berwarna merah jubahnya. Ya, ini yang ditunggangi oleh petugas kepolisian ya. Dan kita lihat ini dramanya nampaknya bagaimana polisi ini berusaha menjaring mereka-mereka yang menjadi biang onar begitu dan berusaha untuk menertibkan apa yang terjadi, kerusuhan yang terjadi yang selama ini mungkin kerap kali kita lihat. Ini kejadian juga di masyarakat kita. Dan di sini terlihat bagaimana polisi ini menangkap salah satu oknum pelakunya. Ini juga menggambarkan biasanya kalau ada kejadian-kejadian kerusuhan seperti ini, polisi juga bertindak turun langsung jalan, menangkap mereka, mengamankan mereka dengan segala perlengkapan yang ada
supaya masyarakat itu merasa lebih aman. Sebagai wujud bakti Polri untuk masyarakat, anggota Polri tidak pernah lelah untuk berlatih. Di depan kita Letakkan senjata kalian, atau kami akan lakukan tindakan tegas. terdapat 500 personil kepolisian memperagakan bela diri tongkat Polri. Dan di depan Bapak Ibu hadirin sekalian, ini merupakan robot Ekinen dan humanoid yang membantu petugas kepolisian melakukan screening dan identifikasi pelaku tindak kejahatan. Kita saksikan satu persatu pelaku tawuran dilumpuhkan oleh patroli presisi yang dilakukan oleh anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam melumpuhkan tidak menggunakan senjata api, hanya menggunakan tongkat polisi sebagai organik dari anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Hadap kanan, hadap kiri, lari maju. Inilah wujud kepolisian negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, kita asumsikan di tempat yang berbeda terjadi aksi geng motor, saling kebut-kebutan, berbalap-balapan liar, sehingga sangat meresahkan masyarakat, membuat polusi udara, polusi suara, serta mengganggu keselamatan berkendara bagi masyarakat. Aksi geng motor juga sering dikaitkan dengan kejahatan jalanan seperti perampokan, pencurian kendaraan bermotor. Oke, dan kalau tadi kita penganiayaan. sudah melihat pemirsa bagaimana drama pihak kepolisian menangani kerusuhan. Kalau sekarang ini yang ditampilkan adalah geng motor. Geng motor yang biasanya kerap beraksi di jalanan, di dekat-dekat aktivitas warga begitu ya. Kita akan lihat nanti drama seperti apa yang akan ditunjukkan dari pihak kepolisian dalam menertibkan mereka-mereka para geng motor. Nah, ini dia. Sudah mulai masuk petugas kepolisiannya yang menggunakan baju berwarna hitam. Biasanya mereka langsung mengepung ini pihak mereka-mereka yang membuat onar dengan motor-motornya mereka, pemirsa. Ini bahkan ada kamera yang langsung ditempelkan ke motor salah satu pengendara polisi. Jadi kita bisa merasakan sensasinya benar-benar sebagai anggota polisi tadi kalau lihat dari point of view kamera itu ya. Dan ini adalah bagian dari simbol gerak cepat pada saat ada geng motor langsung diamankan, ditangkap, kemudian di borgol biasanya diikat bagian tangannya ke belakang punggung, kemudian ditangkap. Nah, ini adalah bagian dari perwujudan polisi yang berusaha mengayomi masyarakat kalau seandainya ada geng motor di sekitar tempat tinggal kita. Untuk mengamankan pelaku, unit patroli presisi membentuk formasi paruh lembing. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kita akan bertanya langsung bersama dengan jurnalis Metro TV Arbida. Selamat siang Arbida. Bisa Anda gambarkan saat ini apa yang sedang ditampilkan? Cerita-cerita seperti apa yang ditampilkan di sana dalam drama yang ada di sana? Selamat pagi, saya koreksi. Silakan Arbida. Tindakan khusus kepolisian secara cepat dan tuntas. Dari sisi kiri, kendaraan box pengangkut bahan radioaktif melintas menuju ke suatu tempat. Baik, kami masih mencoba menghubungi kembali rekan Arbida, tapi ini dramanya udah berbeda lagi nih. Kita lihat nih, saksikan ini nampaknya menggerebek salah satu mobil ya. Iya. Nah, ini adalah angkatan yang bersenjata dari pihak kepolisian berusaha mencegat satu unit mobil, pemirsa, yang di belakangnya ada satu truk juga. Jadi ini sedikit berbeda dari defile biasanya yang mungkin hanya menampilkan pasukan-pasukan saja, tapi kalau kali ini ada scene-nya, ada cerita yang diusung dalam defile HUT Bayangkara ke-79 tahun ini. Wah, ini beda lagi nih, Jason. Ini dari atas ya, ini pakai terjun payung begitu ya, kita lihat. Dan Jadi, ada K9-nya ada di bagian K9. depannya. Nah, Wah, kita lihat memang
partisipasi K9 ini kan dalam beberapa aksi kepolisian ini kan selalu tujuannya mereka adalah membantu ya, karena K9 ini dia mampu mengendus misalnya kalau ada narkoba atau misalnya mengendus bukti-bukti dari pembunuhan atau aksi-aksi kriminal. K9 ini seringkali dilibatkan. Dan untuk Anda para pecinta hewan tidak perlu khawatir karena K9 ini adalah anjing-anjing yang memang sudah terlatih untuk melakukan tugasnya membantu kerja pihak kepolisian. Jadi K9 ini tadi bagian mulutnya juga ditutup dan kemudian dibawa dengan menggunakan para layang ya itu ya Jason ya, yang ada kendaraan di bagian depannya untuk membawa seekor anjing K9. Nah, ini beda lagi. Ini kita lihat bahkan ini menuruni gedung tinggi dengan seutas tali begitu ya. Ini menuruni Monas ini ya, gedung yang wah ini kan tingginya. Wah, ini luar biasa loh. Ini kalau tidak profesional, ini akan sangat berisiko tinggi. Bahkan dari ujung Monas tuh. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh profesional saja pemirsa. Ini menjadi salah satu simbol perwujudan bagaimana pihak kepolisian ini bekerja di terrain yang ekstrim. Mungkin kalau ini kita lihat bergantung pada bangunan Monas. Kalau dalam tindakan nyatanya tentu mungkin untuk yang terjal, yang curam, pada saat ada misi-misi yang perlu dilakukan dengan kondisi terrain yang tidak bersahabat, nah pihak kepolisian terlatih untuk melakukan hal seperti ini. Ya, jadi memang apa yang kita saksikan dalam film-film laga atau film-film action begitu ya, itu tuh seringkali dilakukan oleh tim kepolisian kita ya. Nah, coba kita akan bertanya langsung bersama dengan jurnalis Metro TV yang ada di sana. Selamat pagi, Arbida. Bisa Anda gambarkan saat ini nampaknya banyak sekali nih scene-scene atau drama-drama yang dipertunjukkan oleh pihak kepolisian. Sekarang ceritanya lagi apa nih, Arbida? Bapak Ibu hadirin tamu dan yang Halo, selamat siang sekali bahwa di HUT Bayangkara 79 ini saat ini upacara sudah selesai, sehingga artinya rangkaian acara berikutnya adalah menyaksikan atraksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di mana atraksi itu sendiri tadi sudah dimulai oleh defile, kemudian ada tunas Bayangkara atau polisi kecil, yaitu anak-anak SD dari sekolah dasar daerah Polda Jabar begitu. Kemudian selanjutnya dengan adanya konfigurasi markas lalu lintas, di mana atraksi ini menunjukkan bagaimana pihak kepolisian melayani masyarakat. Oke pemirsa, sepertinya ada kesalahan sambungan komunikasi dengan jurnalis Metro TV Arbida Donosmito, tapi kami akan bantu Anda untuk kita lihat bersama apa yang sedang dipamerkan di lapangan Monas pagi ini. Ini adalah bagaimana kalau K9 sedang beraksi. Iya, ini seolah-olah K9 itu memberi petunjuk pada polisi menangkap satu pelaku ini ya, aksi kejahatan begitu ya. Langsung tertangkap, dibawa, diseret, dan langsung kemudian ditindak oleh petugas kepolisian yang ada di sana. K9 ini memang betul seperti Valen bilang, memang mereka dilatih karena indera penciuman mereka itu kan tajam. Jadi kemudian itu yang dilatih dan itu bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Karena dari pengalaman misalnya kalau kita turun ke lapangan, pasti banyak jurnalis tahu mereka itu radius penciumannya juga cukup jauh, Valen. Bisa sampai dengan beberapa meter, lebih dari 5 meter mereka tuh bisa mengendus begitu. Misalnya kalau diminta untuk cari narkoba atau apa mereka bisa. Nah ini, itu ada robot K9 ya. Ya. Nah ini juga mungkin mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang sudah ada robotnya. Iya, nah ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh robot K9 pemirsa. Dan Anda bisa saksikan bagaimana tampilannya dipertunjukkan langsung dari pihak kepolisian untuk masyarakat supaya bisa kita lebih pahami bahwa polisi Republik Indonesia itu sudah memiliki kemampuan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa ditunjukkan unjuk gigi dari robot K9. Di belakangnya ada anjing K9 yang sedang bertugas ceritanya. Betul. Ya. Dan ini mereka bisa bertugasnya berdampingan. Jadi memang kalau untuk robot K9 ini namanya adalah robot dog K9. Ini adalah robot anjing pintar yang mirip K9 yang memang mereka ini dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim.
dan tidak membutuhkan pawang atau bahkan ini bedanya dengan anjing K9 yang asli adalah tidak membutuhkan makanan kalau mereka ini ya. Jadi ini tugasnya sama untuk membantu tugas-tugas dari pihak kepolisian juga, namanya EK9. Betul. Jadi robot EK9 ini pemirsa terintegrasi dengan AI untuk menganalisa perilaku para pelaku yang bisa mendeteksi bahan berbahaya mulai dari bom, narkotika ataupun zat-zat kimia. Nah, biasanya robot K9 ini digunakan untuk pengawasan di lokasi yang beresiko tinggi. Misalnya kalau ada target operasi yang dilakukan di gedung runtuh atau di area bencana. Nah, kemudian juga ada yang berfungsi untuk penjinak bahan peledak dan juga menghadapi situasi penyanderaan. Robot EK9 juga ditugaskan untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana atau kebakaran yang sudah dilakukan saat ini, dan juga berfungsi untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti forensik mulai dari sidik jari, DNA di TKP. Ini semua bisa dilakukan oleh robot EK9. Juga menarik lagi Jason, bisa melakukan pemantauan lalu lintas via patroli cerdas dengan face recognition dan juga berfungsi untuk mendeteksi bahan berbahaya. Canggih ya? Banyak ya keuntungan atau kemudian bisa kita katakan kelebihan ya dari anjing EK9 ini yang memang robot. Ini bisa dikatakan sebagai inovasi polisi untuk masa depan. Tadi kalau kita melihat juga kamera sempat menyorot Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan sempat merekam aksi EK9 tersebut. Apakah nanti mungkin itu akan diupload di media sosialnya Puan Maharani? Nanti kita akan sama-sama lihat. Tapi ini yang jelas adegan yang saat ini dipraktikkan adalah nampaknya polisi ini sedang mengungkap sebuah peredaran mungkin entah narkoba atau sebuah kejahatan tertentu. Dan ini melibatkan anjing EK9 yang tadi adalah sebuah robot tadi pemirsa. Jadi ini memang menjadi sorotan utama karena memang robot-robot ini bisa dikatakan sebagai inovasi. Dan tadi seperti dikatakan Valen banyak sekali fungsinya, bahkan sampai bisa membantu dalam penjinakan bom, pencarian dan evakuasi korban, pengumpulan barang bukti, kemudian bahkan sampai dengan pantauan lalu lintas dan juga sampai face recognition dan deteksi bahan-bahan berbahaya seperti bom, narkoba, juga bahan-bahan kimia. Itu juga bisa dilakukan oleh anjing EK9 tersebut. Bahwa pada hari yang berbahagia ini diusiakan 79 Polri. Nah, ini lagi pemirsa ada yang berbeda. Jadi ini adalah salah satu penampilan yang mungkin bisa jadi informasi terkini untuk Anda kalau Polri juga punya kemampuan penembak jarak jauh. Tadi kita lihat ya. Sedangkan ini adalah pasukan-pasukan yang menggunakan motor dan juga mereka membawa senjata. Nah, ini adalah visual langsung karena kameranya ditempelkan pada motor yang sedang dikendarai. Mereka akan bertugas seperti ini pada saat akan ada operasi yang dilakukan. Dan juga ada banyak kendaraan taktikal yang diperlihatkan untuk masyarakat. Dan melakukan pengunduran. Memang dari tadi aksi-aksi yang ditampilkan memang memberikan decak kagum. Saya yakin kalau kita datang langsung di sana juga pasti akan terpana melihat aksi-aksinya karena terasa real begitu ya, seperti aksi-aksi di film laga misalnya, aksi-aksi film ekstrim yang biasa dipertontonkan. Tapi kita bisa saksikan langsung yang memang ini adalah menjadi keseharian dari petugas kepolisian dalam mengungkap kejahatan-kejahatan misalnya yang biasa dilakukan mulai dari menangkap dengan motor, tadi ada dengan kuda juga. Jadi memang di segala medan, di segala tantangan polisi ini benar-benar pelindung dan pengayom masyarakat. Di raut wajah Presiden Republik Indonesia tersirat kalau enjoy ya Jason ya, menikmati pertunjukan yang disajikan oleh Polri karena ini semua adalah unjuk gigi penampilan keahlian dan kemampuan anggota Polri. Bayangkara sejati. Inilah dia Datkot Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian.
dilakukan oleh 70. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.